Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas soal jawab yang saya buat mengenai materi dari kelompok 5, yaitu teori himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaan pertama yaitu seorang siswa memiliki dua kelompok teman, yaitu teman bermain sepak bola dan teman belajar. Jika ada beberapa teman yang termasuk dalam kedua kelompok tersebut, maka hubungan kedua kelompok tersebut disebut jawabannya himpunan beririsan. Mengapa? Jika dua himpunan memiliki anggota yang sama, maka kedua himpunan tersebut disebut himpunan beririsan. Di dalam soal ini ada siswa yang termasuk dalam kedua kelompok, yaitu teman bermain sepak bola dan teman belajar, sehingga ada bagian yang beririsan. Kemudian nomor kedua yaitu di sebuah sekolah terdapat 30 siswa yang menyukai matematika, 20 siswa yang menyukai sains, dan 10 siswa yang menyukai keduanya. Berapa banyak siswa yang hanya menyukai matematika? Jawabannya yaitu 20. Penjelasannya, untuk mencari siswa yang hanya menyukai matematika, kita kurangi jumlah siswa yang menyukai matematika dengan siswa yang menyukai keduanya. Jadi jumlah siswa yang hanya menyukai matematika adalah 20 siswa. Kemudian nomor ketiga yaitu soalnya dalam suatu kelompok siswa terdapat siswa yang suka membaca novel dinilai N, dan siswa yang suka menonton film dinilai V. Jika seluruh siswa di kelas termasuk ke dalam salah satu kelompok ini, maka hubungan antara N dan V disebut himpunan semesta. Penjelasannya, himpunan semesta adalah himpunan yang mencangkup semua elemen yang sedang dibahas. Nah, dalam soal ini semua siswa masuk ke dalam salah satu kelompok, yang itu membaca novel dan menonton film, sehingga gabungan kedua kelompok tersebut membentuk sebuah himpunan semesta. Kemudian soal nomor keempat, seorang siswa menyusun daftar tugasnya menjadi 3 kategori. Yang pertama, tugas sekolah dinilai S, tugas rumah dinilai R, dan tugas organisasi dinilai O. Jika ada beberapa tugas yang termasuk dalam lebih dari satu kategori, maka hubungan antara ketiga kategori ini dapat digambarkan dengan jawabannya yaitu diagram lingkaran Venn. Penjelasannya, diagram Venn digunakan untuk menunjukkan hubungan antara beberapa himpunan termasuk irisan. Tugas yang termasuk lebih dari satu kategori. Oleh karena itu, hubungan antara tugas sekolah, tugas rumah, organisasi bisa digambarkan dengan diagram Venn. Lanjut soal nomor 5. Jika adalah himpunan siswa yang suka musik dan B adalah himpunan siswa yang suka olahraga, maka siswa yang hanya suka olahraga dapat dinyatakan sebagai B minus A. Penjelasannya, notasi B minus A berarti himpunan B yang tidak termasuk dalam A, atau dengan kata lain siswa yang hanya suka olahraga dan tidak suka musik. Adapun soal esai yang saya buat, yang pertama, jelaskan dengan contoh bagaimana teori himpunan dapat digunakan dalam pembagian kelompok ekstrakurikuler di sekolah. Jawabannya, dalam sebuah sekolah, siswa dapat mengikuti berbagai ekstrakurikuler seperti musik, olahraga, dan seni. Jika ada siswa yang mengikuti musik dan olahraga, maka mereka berada di M irisan O, irisan musik dan olahraga. Yang kedua, jika ada siswa yang hanya mengikuti musik, mereka berada di M minus O atau O irisan S. Jika ingin mengetahui siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler, kita bisa melihat himpunan komplemennya. Kemudian soal nomor 2, dalam suatu komunitas terdapat 40 orang yang suka membaca, 25 orang yang suka menulis, dan 15 orang yang suka keduanya. Berapa banyak orang yang hanya suka membaca dan hanya suka menulis? Jawabannya, orang yang hanya suka membaca dikurangi dengan orang yang hanya suka menulis. Penjelasannya, orang yang hanya suka membaca adalah mereka yang termasuk dalam kelompok membaca tetapi tidak termasuk dalam irisan dengan kelompok menulis. Begitu juga dengan hal yang suka menulis. Kemudian soal nomor 3, berikan contoh penggunaan diagram Venn dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan bagaimana cara pembacaannya. Jawabannya, contoh, dalam sebuah restoran, pelanggan bisa memesan makanan pedas dan makanan manis. Pelanggan yang memesan makanan pedas dan manis termasuk dalam P irisan M. Pelanggan yang hanya memesan makanan pedas ada di P minus M. Pelanggan yang hanya memesan makanan manis ada di M minus P. Diagram Venn membantu melihat pola pilihan pelanggan untuk menyusun strategi menu restoran.
Kemudian nomor 4, dalam sebuah kelas terdapat 35 siswa yang menyukai matematika, 25 siswa yang menyukai fisika, dan 15 siswa yang menyukai keduanya. Jika seluruh siswa dalam kelas ada 50, berapa banyak siswa yang tidak menyukai matematika maupun fisika? Jawabannya, siswa yang menyukai setidaknya satu mata pelajaran dikurangi dengan siswa yang tidak menyukai keduanya. Penjelasannya, untuk mencari siswa yang tidak menyukai kedua mata pelajaran, kita kurangi jumlah total siswa dengan jumlah siswa yang menyukai setidaknya salah satu dari kedua pelajaran. Kemudian, soal nomor 5, bagaimana konsep himpunan komplement dapat diterapkan dalam manajemen data pelanggan di sebuah perusahaan? Jawabannya, misalnya sebuah perusahaan memiliki daftar pelanggan yang telah membeli produk terbaru. Jika total pelanggan perusahaan ada 1000 dan pelanggan yang membeli produk terbaru ada 400, maka pelanggan yang belum membeli produk terbaru adalah komplement P. Perusahaan dapat menggunakan data ini untuk menargetkan promosi kepada pelanggan yang belum membeli produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.